siapapun yang pernah mengalami masalah pada saat motokopi selalu menggulung alias nabrak ke drum. Selalu ngejamnya posisi antara cas bawah dengan drum. Dan selalu melengkung. Nah, apa saja yang perlu dicek, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kita langsung let's go. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. Bang Yuris, mesinku setiap saya motokopi selalu nabrak ke drum alias tergulung, jadi nggak lengket mas di cas bawahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Nah, saya baru bangun pagi, tiba-tiba saya dapat chat dari salah satu pengguna mesin fotokopi IR6000. Nah, konsultasinya adalah menanyakan, Bang Dira Yuris, apa masalahnya, apa sebabnya, kenapa mesin saya selalu nabrak ke drum? Ya, kadang langsung melengkung nabrak ke drum. Oke, sebelum kita bahas ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Thank you. Kalian the best, gokil, gokil, gokil. Oke teman-teman. Jadi ketika teman-teman siapapun yang pernah mengalami masalah pada saat motokopi selalu menggulung alias nabrak ke drum. Selalu ngejamnya posisi antara cas bawah dengan drum. Dan selalu melengkung. Nah, otomatis pasti akan paper jam ya. Karena pada saat posisi kertas itu selalu melengkung, otomatis nggak akan sampai lewat di bagian pemanasnya. Karena posisi unit pemanas itu kan agak rendah kawannya, nabrak. Nah, oke, di video kali ini teknisi Dira Yuris akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya pribadi, apa saja yang perlu dicek, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kita langsung let's go. Oke, nah langkah yang pertama kita langsung saja. Langkah yang pertama yang teman-teman lakukan adalah coba perhatikan secara sempurna ya, secara seksama pergerakan kertas itu pada saat berjalan atau pada saat bekerja, pada saat proses berjalan. Nah, caranya itu sangat mudah. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan doang. Kalian teman-teman buka pintu depan mesin, pintu utama, kemudian switch switch pintu itu kalian tusuk, terserah entah menggunakan obeng atau ganjalan lah pastinya. Nah, jadi pada saat tes teman-teman motokopi, nah itu teman-teman lihat ya bagaimana pergerakannya. Apakah pada saat setelah karet regis itu dia langsung naik? Ya, langsung naik. Dan kadang terputar ke drum. Ya. Itu beda ketika sering ikut menggulung di drum, khusus generasi IR6000 ya, maupun mungkin generasi 6570 ya. Teman-teman perhatikan, pertama itu beda masalahnya pada saat dia menggulung dengan ikut menggulung di drum dengan pada saat melengkung dan nabraknya ke drum. Oke, satu persatu saya akan jelaskan di sini. Pertama, pada saat
dia menggulung ikut drum. Nah, teman-teman pastikan atau senter baik-baik di bawah drum itu. Jadi di bawah drum unit itu ada 2 kuku kalau nggak salah. Nah, fungsi kuku itu kan untuk menghindari terjadinya gulungan kertas ke drum. Nah, pastikan teman-teman mengecek apakah kuku drumnya ada atau kosong. Biasanya kalau kuku drum itu kosong, itu rawan sekali dia istilahnya ikut tergulung karena fungsi kuku yang dari drum itu untuk melewatkan kertas. Oke. Nah, bagaimana Mas? Ketika, itu yang perlu dicek ya. Terus bagaimana ketika kertas itu melengkung dan selalu ngejam pada saat posisi ke pemanas? Jadi nabraknya di pemanas. Nah ini. Jadi nabraknya melengkung posisi sebelum masuk ke pemanas. Jadi posisi melengkung. Apa yang perlu dicek di situ? Nah, caranya sama. Teman-teman tetap fokus ke unit 1, di situ ada tali corona bawah. Atau banyak teman-teman yang mengatakan juga itu primary bawah atau cas bawah. Diapain gitu? Nah, fungsi daripada tali corona yang kedua, itu adalah mengisap kertas sehingga tidak terjadi melengkung ya, supaya dia hisap kertas supaya nantinya pada saat mau masuk ke unit pemanas itu tidak nabrak. Itu fungsinya. Jadi kalau nabrak perlu teman-teman mengeceknya secara baik pastinya dan diperhatikan apakah tali corona kedua-dua ini sudah sempurna setelannya. Ini juga tidak ada patokan setelan cas bawah ini, yang terutama khusus yang pengisap kertas yang nomor 2 dengan 3. Beda yang nomor 1 posisi sebelah kanan sendiri itu husul ke hasil. Jadi nggak ada hubungannya kalau dia melengkung kemudian nabrak di bagian pemanas untuk kuku yang nomor 1 yang terpisah itu. Kecuali yang 2. Nah, situ nggak ada patokan untuk menyetel tali coronanya. Tapi biasanya mungkin teman-teman kalau melihat di pintu mesinnya, pintu utama itu kan ada di situ posisi cas bawah ya. Setelannya itu yang nomor 2 itu agak turun, nanti yang nomor 3 ya, yang nomor 3 itu agak naik sedikit. Ya dikira-kira lah. Nanti disesuaikan dengan maunya mesin. Itu yang pertama. Kemudian apalagi, tidak cukup sampai di situ. Biasa terjadi masalah melengkung dan nabrak sebelum pemanas itu, masalahnya biasanya terjadi konslet di bagian tali coronanya yang nomor 2 dan 3. Biasa ada yang konslet salah satunya. Bagaimana mengeceknya? Teman-teman tinggal lihat, kalau perlu kalian matikan lampu atau kalian tutup. Upayakan di wilayah cas bawah itu gelap, supaya pada saat ada percikan, pada saat konslet itu kelihatan percikannya. Nah, teman-teman tinggal lihat apakah ada percikan. Kalau ada percikan, nah tinggal biasanya kalau saya lakukan cara mengatasinya itu kalau terjadi konslet seperti itu, kita harus lepas tali coronanya. Nanti stan tali coronanya itu dibersihkan dulu, baru dikasihkan tip X sampai nanti kering, baru dipasangkan tali corona. Atau kedua, teman-teman stannya itu kalian bisa tukar dari yang belakang ke depan, kalian oper ya. Kalau memang sudah luka, biasanya itu luka sih. Biasanya luka dari stand tali coronanya itu luka sehingga dia konslet di situ. Kalian bisa oper stand tali coronanya dari depan ke belakang. Itu bisa ya. Caranya sangat mudah, tinggal kalian oper. Nah, kalaupun teman-teman seumpama tidak bisa memasang tali coronanya atau tidak bisa mengganti itu, bisa untuk sementara waktu sampai teman-teman nanti memanggil teknisinya supaya minta nanti dibenahi. Kalian tinggal cabut saja tali coronanya, pasti beres.
Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat kalian, khususnya pengguna mesin fotokopi. Silahkan buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru saya. Buat kalian juga, mohon dukungan kalian untuk menekan like-nya, Bang. Karena tombol like itu sangat berguna, bermanfaat buat channel ini. Dan doakan saja mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk berbagi seputar pengalaman-pengalaman di mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.